Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita bersyukur Tuhan Yesus masih mengizinkan saudara dan saya ada sampai saat ini untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita kembali membawa kehidupan kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang layak untuk disembah, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesusku, kami datang padamu. Oh Yesusku, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami puji, kami sembah nama-Mu. Di dunia tiada yang kekal, semuanya akan berlalu. Kembalilah pada kasih-Nya, kembalilah pada hati-Nya. Ku kembali dalam hadirat-Mu. Semuanya memudar, tiada lebih berharga. Kembalilah pada kasih-Nya, kembalilah pada hati-Nya. Ku kembali dalam hadirat-Mu, ku kembali menyembah-Mu, ku kembali datang di hati-Mu, semuanya tentang-Mu Yesus. Ku kembali dalam hadirat-Mu, ku kembali menyembah-Mu, ku kembali datang di hati-Mu, semuanya tentang-Mu Yesus. Kami mau belajar Tuhan, semua tentang Engkau, seluruh hidup kami untuk Engkau. Apapun yang Tuhan izinkan kami kerjakan sampai saat ini, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh teramat baik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Oh, ku kembali dalam hadirat-Mu, ku kembali menyembah-Mu, ku
Engkau Tuhan, tentang-Mu Yesus. Kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu diingatkan bahwa di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Dia ada jaminan yang pasti. Tidak hanya kehidupan di dunia ini, tapi sampai pada kehidupan yang kekal di surga yang mulia bersama-sama dengan Dia. Mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Selama saya hidup di dunia ini, seringkali saya melihat bagaimana yang katanya orang Kristen sudah lama ikut Tuhan, bahkan sejak dari kandungan mereka sudah menjadi orang Kristen. Tetapi pada saat mengalami suatu hal dalam kehidupan mereka, mereka bisa menggantikan Yesus Kristus itu dengan hal-hal yang lain. Mereka meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Mereka meninggalkan Tuhan karena jabatan kekuasaan. Mereka meninggalkan Tuhan karena uang dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa saat ini nih loh, selama saya di dunia ini yang penting saya seneng, yang penting saya bisa hidup mewah, berkecukupan, berkelimpahan, bisa ini itu, memiliki pasangan yang cantik, yang baik, yang ganteng, yang kaya dan lain-lain. Yang lain itu nanti urusannya. Padahal firman Tuhan mengatakan, apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini, itu yang menjadi tolak ukur surga nanti. Saudara ingat kisah tentang Lazarus, seorang pengemis yang miskin dengan orang kaya. Selama hidupnya dia mengalami banyak penderitaan karena harus makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Pada saat mereka sama-sama meninggal, orang kaya ini masuk ke dalam lautan api, penderitaan yang amat sangat. Tapi Lazarus langsung dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya ini berkata kepada Abraham, tolonglah Lazarus untuk datang kepadaku memberikan setitik air saja supaya hausku hilang. Tapi Abraham mengatakan, di antara kami dengan engkau terbentang jurang yang sangat dalam dan jauh lebarnya. Tidak ada satupun yang bisa melewatinya. Lalu orang kaya ini berkata, kalau begitu Bapak Abraham, tolong supaya engkau menyuruh orang datang kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka mendengar kabar bahwa surga dan neraka itu ada. Supaya mereka tidak mengalami penderitaan yang sama seperti yang aku alami saat ini. Tapi Abraham mengatakan apa? Cukuplah mereka mendengar dari orang-orang yang hidup, yang ada di dalam dunia ini. Selama mereka hidup, itulah kesempatan mereka. Tidak perlu orang yang mati datang kepada mereka. Itu berarti bahwa selama kesempatan kita di dunia inilah yang menentukan kekekalan yang akan kita alami kelak. Jangan main-main dengan hidup saudara dan saya saat ini. Perhatikan hidup saudara dan saya saat ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita mendengar firman Tuhan, menegur kita lewat firman-Nya, itu berarti Dia mengasihi kita, masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam dunia ini cuma sementara, kata pujian tadi. Semuanya tidak akan ada harganya lagi saat kita tinggalkan dunia ini. Harta, dunia, kekuasaan, jabatan atau apapun, suami, istri, yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang pinter atau apapun, tidak bisa menolong saudara dan saya saat kita harus menghadapi pengadilan Tuhan kelak. Jaga hidup kita, jaga hati kita, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini dengan meninggalkan Tuhan. Main-main dengan dosa, tidak menghargai kesempatan yang masih Tuhan berikan, anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Saat inilah saat perkenanan itu, saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dia siap merentangkan tangannya seperti Bapak tadi, menyambut anak bungsu yang menyadari kesalahannya, menyambut dengan penuh sukacita karena anak yang hilang itu sudah didapat kembali. Mungkin saat ini di antara kita ada yang terhilang, segera balik kepada Tuhan selama waktu ini masih ada. Selama Tuhan masih mengizinkan kita memiliki nafas hidup ini. Kita tidak tahu 1 jam ke depan, beberapa waktu ke depan, besok, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi atau apa bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saat inilah mari kita berkomitmen, saya mau hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kemewahan dunia tidak akan bisa menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia lebih dari segala-galanya. Dia Allah pencipta langit dan bumi dan pemilik hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan supaya kami memperbaiki hidup kami kembali, komitmen kami kembali kepada Tuhan. Setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan ini sungguh-sungguh berharga Tuhan. Kami mau pergunakan sungguh-sungguh untuk nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kesusahan, penderitaan
Tuhan izinkan untuk kami alami. Tapi semuanya itu pasti bisa kami lewati karena kami tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan yang sudah menang. Tuhan juga yang akan memberikan kami kemenangan untuk kami bisa menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan Engkau yang akan terus menyempurnakan kehidupan kami. Sama seperti Engkau sempurna adanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.